إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah, alhamdulillah hari ini kita ada di bulan Sya'ban di pekan ketiga. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik ini banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Seandainya kalau kita ingin menghitungnya maka tidak akan pernah terhitung. Salawat seiring salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita pada hari ini bisa menikmati hal-hal yang baru yang dulu diperbaharui oleh baginda Rasul. Beliau adalah suri tauladan kita minaz zulumati ilan nur. Beliau membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang teknologi globalisasi yang kita rasakan saat ini. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai seorang khotib mewasiatkan kepada diri khotib khususnya dan jamaah pada umumnya, marilah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bekal inilah insya Allah kita akan menuju kematian yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib ingin menyampaikan beberapa hal mengenai kewaspadaan kita sebagai seorang umat, khususnya pada generasi muda yang sering ikut-ikutan tren ima'ah. Setiap muslim harus memiliki prinsip dalam menjalani hidup, yaitu dengan berpegang teguh pada ajaran agama yang didasari oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita tidak memungkiri juga kita harus terus bersahabat dengan kemajuan zaman. Maka kita gunakanlah karunia yang begitu besar diberikan oleh Allah kepada manusia berupa akal pikiran. Kita mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembangan saat ini sehingga kita umat muslim tidak ketinggalan zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis
untuk kita tidak ikut-ikutan. An Huzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takunu imma'atan taquluna in ahsanan nasu ahsanna wa in talamu zalamna walakin watinu anfusakum in ahsanan nasu ahtusinu wa in asa'u fala tazlimu. Dari Huzaifah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjadi imma'ah, ikut-ikutan. Kalian berkata, jika orang-orang baik, kami pun ikut baik, dan jika mereka zolim, kami pun ikut zolim. Tetapi kuatkan pendirianmu untuk menerima kebenaran dan kebaikan. Jika orang-orang berbuat baik, kalian harus baik, dan jika mereka rusak, kalian jangan menjadi orang yang zalim. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada umumnya kalangan anak muda khususnya sangat mudah terpengaruh dengan gaya atau tren yang sedang muncul dan digandrungi oleh masyarakat. Bila ada suatu hal yang sedang dianggap viral, maka banyak orang berbondong-bondong mengikutinya tanpa ada komando dari seorang ustadz, seorang kiai, seorang ilmuwan, sehingga dia ikut-ikutan mengikuti zaman yang ada yang berkembang di media sosial. Beberapa gambaran perilaku anak muda yang dianggap tren dan keren, misalnya menggambar tato di tubuh, menggunakan tindik pada laki-laki, berpakaian minim dan ketat sehingga menampakkan aurat, ikut-ikutan challenge, tantangan untuk melakukan sesuatu yang dianggap menunjukkan mental pemberani. Akan tetapi sebenarnya itu merupakan perbuatan yang sia-sia, bahkan bisa dikatakan perbuatan konyol, seperti makan sajian ekstrim yang menjijikkan, atau minum miras oplosan dan lain-lain, atau tindakan-tindakan lain yang melanggar norma sosial ataupun norma agama. Bahkan di bulan Februari digunakan dan digaungkan pihak tertentu untuk merayakan Valentine Day, padahal semua itu hanya tuntutan, hanya kedok untuk ajakan melakukan pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, saat ini kita berada di era digital yang tentunya mempengaruhi gaya dan pola hidup kita, serta standar pemenuhan hidup sehari-hari. Perkembangan dan inovasi dunia komunikasi menciptakan ruang-ruang maya publik yang dikenal dengan media sosial. Saat ini kita mengenal apa itu media sosial, semisal WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan sebagainya. Pada satu sisi memunculkan kemudahan bagi kita, efisiensi dan produktivitas, tetapi pada sisi yang lain juga sangat banyak menimbulkan ekses negatif. Berbagai platform media sosial itu pada tingkat tertentu bisa mendatangkan keuntungan materi, benar. Maka banyak orang yang beramai-ramai membuat konten dengan tujuan mendapatkan viewer, subscriber, komen, dan like yang akan mendongkrak popularitasnya. Ada orang yang memang karena profesionalismenya dapat membuat konten positif dan berguna bagi masyarakat, seperti materi motivasi, nasihat agama, atau tutorial keterampilan tertentu. Akan tetapi ternyata sangat banyak pula yang membuat konten yang jauh dari nilai moral dan hanya menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat.
misalnya dengan mengumbar perilaku maksiat yang berpotensi menjerumuskan moral generasi muda di sekitar kita. Dalam hal ini diingatkan untuk memiliki kewaspadaan. Kita harus waspada sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis yang artinya akan terjadi berbagai fitnah, maka seorang yang duduk dalam perkara itu tidak ikut lebih baik dari orang yang berdiri, dan yang berdiri lebih baik dari yang berjalan menyongsongnya, dan yang berjalan masih lebih baik dari yang berlari padanya. Barang siapa yang larut padanya akan terjebak, maka barang siapa yang dapat menghindar melarikan diri darinya, hendaklah dia lakukan. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemajuan teknologi informasi saat ini bukan untuk kita hindari, melainkan dimanfaatkan dengan baik dan benar. Sementara pada sisi yang lain harus diwaspadai agar kita, terutama generasi muda, anak-anak muda, anak-anak terdidik, jangan sampai terjerumus pada perilaku negatif yang akan merugikan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan kita. Allah Ta'ala berfirman tentang wajibnya kita menjaga keluarga kita, menjaga dari mara bahaya dunia terlebih di akhirat, yang disampaikan di muqaddimah khatib tadi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu kita harus berupaya mendidik generasi muda, khususnya anak-anak kita, agar memiliki karakter yang unggul dan menciptakan pembiasaan yang baik dalam keluarga. Karena keluarga adalah madrasatul ula, pendidikan yang paling dasar anak kita adalah pada keluarga. Kemudian perlu memfasilitasi mereka untuk mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, teman-teman yang benar akidahnya, bagus ibadahnya, dan baik akhlaknya, dan kalau bisa melejit juga prestasinya. Karena teman memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang, apalagi seorang remaja yang masih pertumbuhan. Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang mengikuti agama teman dekatnya, maka hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, jangan sampai kita meninggalkan generasi penerus yang lemah, yang tidak punya jati diri, yang tidak punya prinsip, yang tidak punya idealisme. Mau kemana tujuan hidupnya, mau dibawa kemana arah hidupnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala peringatkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 9, wal yakhshalladzi nalau taraku min khalbihim zurriyah di'afa fa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan syadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Apalagi generasi penerus, apabila generasi penerus kita lemah,
baik secara ilmu pengetahuan, akhlak, akidah, ibadah, maka masa depan bangsa ini akan binasa. Yaitu ketika muncul generasi rusak yang memilih jalan hidup memperturuti hawa nafsu dan hedonisme semata. Apabila kondisi lemahnya generasi muda itu dibiarkan terus-menerus, maka sungguh apapun yang sedang ngetren, viral atau booming pasti akan selalu diikuti. Pada akhirnya nanti generasi penerus kita hanya menjadi pengikut, pembebek atas apa yang dibawakan oleh orang lain. Tidak ada prinsip, tidak ada pikiran, tidak ada jati diri di dalamnya. Generasi yang kabur identitasnya dan larut dalam kepribadiannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, untuk agar generasi kita ini tidak menjadi generasi ikut-ikutan atau generasi pembebek, hanya mengikuti tanpa dasar pikiran, tanpa landasan, maka ada beberapa hal yang harus kita ajarkan, harus kita didik, harus kita berikan pengetahuan. Yang pertama adalah mari kita dekatkan hubungan generasi kita, termasuk kita semua, anak-anak kita itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenalkan kepada orang yang menciptakannya, kenalkan kepada agama yang sudah dimuliakannya. Ajari anak-anak kita agama, karena salah satu dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila mati anak Adam maka terputuslah segala amalnya. 3 hal yang ingin kita bawa mati. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan ketiga adalah anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Maka dari itu, poin yang pertama agar kita terus mengenalkan Allah kepada generasi kita, kepada anak-anak kita. Yang kedua, mari juga kita ajari kepada anak-anak kita keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani semua rutinitas kehidupan. Kita kenalkan agar apapun yang dilakukan anak kita punya tuntunan uswatun hasanah, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, mari anak-anak kita sarankan dan kita anjurkan, bahkan kita perintahkan untuk terus belajar. Tidak hanya ilmu agama tapi ilmu pengetahuan, yang itu adalah untuk persiapan kita untuk menyongsong kemajuan zaman ini. Apabila anak kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan, maka dia kelak akan menjalankan kehidupannya tanpa dasar. Tidak ada ilmu agama, tidak juga ada ilmu pengetahuan yang lainnya, tidak punya keahlian, maka dia akan terus menjadi generasi pengikut.
Baik, untuk menutup khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan generasi kita, generasi penerus kita, penerus agama kita, penerus bangsa, penerus negara ini bisa menjadi generasi yang dirindukan kelak untuk peradaban di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li abaina wa li ummahatina wa li aqribaina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rahman ya Rabbana ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar. La ilaha illallah Muhammadun Rasul